Tangkahan sendiri di rumah baca Jumpa Dalan ini pertama saya ke sini, orang sini nggak tahu manggil saya itu apa. Ada yang manggil abang, ada yang manggil koko, nah, ada yang manggil apa namanya Bapak Buddha. Namo Sangyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali lagi di Dhamma Kawedar Podcast Dharma Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhi Dharma serta Yayasan Prasada Jina Damo. Nah, hari ini pemirsa setia Dhamma Kawedar, kita tidak berada di tempat biasanya ya. Biasanya saya hanya di STAB Bodhi Dharma, tetapi hari ini di tempat yang berbeda. Kalau bisa kita lihat di alam yang begitu indah. Nah, saya berada di rumah baca Jumpa Dalan. Kira-kira milik siapa ya? Langsung saja kita ketemu dengan pemiliknya ya. Nah, di sini kita memiliki narasumber yang luar biasa, seorang Bante yang sangat fenomenal, sangat populer. Mungkin pemirsa sudah melihat di podcast-podcast para selebriti yang luar biasa. Tetapi pada hari ini kita juga sangat beruntung bisa ketemu dengan beliau dan melaksanakan Dhamma Kawedar. Siapa lagi kalau yang mulia Bante Dirapuno. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya semuanya. Nah, hari ini Bante sangat luar biasa. Kita buat podcastnya berbeda dari biasanya Bante. Ya, ini agak lain ya. Sambil minum kopi Bante. Oke. Nah Bante, hari ini saya baru pertama kalinya ke Namo Tangkahan. Ya. Baru pertama kali juga ke rumah baca Bante, milik Bante, Jumpa Dalan. Ya. Nah Bante, luar biasa sekali alamnya ya Bante. Apalagi kalau kita duduk sambil cerita-cerita gini ya Bante. Ya, karena rumah baca Jumpa Dalan ini kebetulan di kawasan perbatasan perkampungan ya, Bante, dengan Taman Nasional Leuser. Jadi pas di belakang kita, backgroundnya yang alam itu sebenarnya udah daerah Taman Nasional Leuser. Tepatnya kita di Tangkahan, Namo Sialang, di perbatasan antara Sumatera Utara dengan Aceh. Oke. Nah, jadi rumah baca Jumpa Dalan ini sendiri sebenarnya bukan milik saya, tapi ini milik bersama. Jadi rumah baca Jumpa Dalan di sini kita punya satu kalimat, sekali jumpa kita bersaudara. Jadi ketika kita sudah berada di sini, bahwa rumah baca Jumpa Dalan ini milik kita bersama. Oke Bante, luar biasa sekali ya Bante ya. Ya. Alamnya sangat indah Bante, sangat mendukung untuk kita berbicara dengan tema kita yang luar biasa juga pemirsa. Tema kita hari ini Bante, menjadi biku dan tantangannya di era milenial. Ada dua tema yang luar biasa hari ini pemirsa. Tetapi itu dulu yang saya bahas. Nah Bante, kalau menjadi biku dan tantangannya di era milenial, kalau menjadi biku itu adalah hal yang sangat pokok, sangat utama di dalam agama Buddha. Sekarang di zaman kita ini, semenjak Buddha itu parinibbana, maha parinibbana, orang yang sangat diutamakan dalam agama Buddha adalah biku ya Bante ya. Ya, biku atau bikuni sama Nera Seminari dikatakan di situ pewaris dhamma. Iya. Tetapi ingat, yang kita utamakan adalah Tripitaka. Oh, oke Bante. Ya, jadi para Bante, para biku adalah penjaga dhamma. Maka di situ ketika masih ada umat Buddha yang menjalankan kehidupan pertapaan dan mereka mengajarkan dhamma, maka dhamma ini terus berputar. Dijelaskan bahwa sampai kapanpun ketika masih ada orang suci di muka bumi ini dengan mempraktekkan dhamma dan winaya itu, maka dunia tidak akan pernah kosong dengan para Buddha atau arahat. Oh, baiklah. Berarti masih banyak Buddha-Buddha yang lain ini ya Bante ya? Ya, tergantung ini kan Buddha mana, Paceka Buddha, Sawaka Buddha, atau Sama-Sam Buddha. Oke, Jadi Bante, seseorang yang mencapai pencapaian nibbana atau nirwana atau arahat itu juga kita sebut Buddha juga kan. Itu. baik Bante, baik Bante. Nah Bante, kalau menjadi biku ini Bante, pasti para pemirsa setia kita ini Bante penasaran, kenapa sih seorang Bante Dira itu mau menjadi seorang biku? Sebenarnya bukan masalah mau atau nggak mau ya. Oke, Bante. Karena ini adalah proses kehidupan. Jadi proses kehidupan
sebenarnya nggak ada niat atau pilihannya secara khusus, tapi lebih kepada mencoba sesuatu yang mungkin berbeda dengan orang lain, tetapi di situ kita merasa cocok, merasa bahwa ketika saya seperti ini saya bisa lebih bermanfaat. Ini itu jadi memilih atau menjalankan seperti ini lebih kepada ketika saya bisa menjadi seorang biku, maka saya bisa lebih bermanfaat. Bukan berarti kalau nggak jadi biku nggak bermanfaat, tapi saya meyakini ke diri saya sendiri. Istilahnya sekarang walaupun jadi biku aja saya masih nakal. Oh, Apalagi kalau nggak jadi biku kan. oke Bante. Istilahnya itu lebih kepada bagaimana menjadi lebih baik dari diri saya sendiri, bukan menjadi lebih baik dari orang lain sih. Oke Bante. Bante kalau boleh tahu Bante jadi samanera atau memulai kehidupan biku itu sejak umur berapa ya Bante? Saya jadi samanera mulai umur 15, jadi lulus sekolah SMP saya langsung jadi samanera sampai 5 tahun, karena untuk menjadi seorang biku itu harus usia, syarat salah satu syarat kan umurnya 20 tahun. Maka saya menjadi samanera harus menunggu 5 tahun, habis itu baru jadi biku. Nah, sekarang jadi biku baru 11 tahun. Di 11 ditambah 5 15 tahun sih sebenarnya. 16 tahun untuk tahun inilah. Nah, itu sebenarnya ya berproses. Oke Bante, ini satu pertanyaan yang pasti sangat-sangat dinanti orang itu. Apa itu? Nanti waktu jadi samanera pertama kali pasti kan pakai jubah ya Bante. Ya pastilah, ini samanera kan pakai jubah. Nah, itu ada samanera juga nih. Nah, Bante waktu SMA Bante. Saya nggak SMA sih. Oh, nggak SMA. Saya SD, SMP, S1, S2. Nah, SMA-nya kemana Bante? Nah, SMA kan karena saya waktu samanera langsung di pendidikannya khusus samanera, tidak di formal. Jadi setelah saya jadi biku, barulah di situ saya menempuh jenjang pendidikan yang setara SMA untuk nantinya bisa masuk perkuliahan. Jadi waktu awal sebenarnya saya tidak terlalu tertarik dengan pendidikan itu sendiri. Tetapi ketika saya ke Thailand, belajar di Thailand dan bertemu para Bante di sana, profesor, doktor, banyak Bante-bante justru malah di sana yang kuliah, lebih kepada yang kuliah. Maka disitulah saya ketika kembali ke Indonesia memutuskan untuk saya harus belajar, karena untuk menjadi diri saya yang bermanfaat bagi orang lain ternyata bukan hanya butuh modal diri, tetapi kita juga harus punya ilmu pengetahuan secara dharma ataupun secara umum, karena terkhusus kita di Indonesia untuk membagikan dhamma bukan hanya sekedar kepada umat Buddha, tetapi kepada masyarakat umum. Maka di situ saya punya punya pandangan bahwa saya harus belajar bukan hanya Buddhis tetapi juga umum, supaya ketika nanti saya berbagi di khalayak umum saya bisa menyesuaikan. Oke, Bante. Lebih di situ. Iya Bante. Luar biasa sekali perjalanan Bante menjadi seorang biku, apalagi yang fenomenal sekarang Bante. Biasa saja sih. Nah, Bante, ketika Bante memakai jubah seperti ini, bertemu dengan masyarakat yang kalau kita bilang kepopularitas Bante itu sangat tinggi sekarang gitu Bante. Kalau dibilang Bante Dira gitu, langsung semuanya semangat mau ketemu gitu. Nah, apakah pernah orang bertanya, masyarakat umum nih ya Bante? Kalau umat Buddha mungkin udah biasa melihat Bante dengan jubah. Kalau masyarakat umum pernah nggak sih agak aduh kok aneh atau manggilnya pasti juga apa gitu ya kita Bante ya? Hal yang simpel sederhana di Tangkan sendiri di rumah baca Jumbat Dalan ini, pertama saya kesini orang sini nggak tahu manggil saya itu apa. Ada yang manggil abang, ada yang manggil koko, ada yang manggil Bapak Buddha. Bapak Buddha. Ada. Jadi saya pas kesini udah jadi Buddha gitu, Bapak Buddha gitu. Tapi belum ada yang manggil Om sih. Belum manggil yang Om ya Bante. Nanti kalau ada OTW Bante. Janganlah, saya nggak ada modal untuk jadi Om. Jadi ketika mungkin juga untuk para pemirsa yang nonton ini pasti ada juga yang mau jadi Bante, mau jadi samanera dengan pakaian seperti itu, dengan mungkin kuliah, berjalan di luar, mungkin sedikit aneh atau kelihatan ya bagaimana ya pendapat orang lain.
mungkin dari Bante apa ya Bante? Ya mungkin itu Perasaan. merupakan hal yang wajar ya, karena untuk menjadi seorang pemuka agama Buddha itu memang unik. Dari segi pakaian kita udah dari sejak 2600 tahun yang lalu, sejak zaman Sang Buddha sampai sekarang, pakaian kita para biku kan enggak ada model yang terbaru lagi. Dari dulu ya memang modelnya seperti ini. Iya Bante. Dan hal-hal seperti ini kan jarang sekali dikenakan di khalayak umum. Maka inilah justru menjadi keunikan, menjadi satu pusat perhatian ketika di masyarakat. Ya awalnya mungkin mereka akan bertanya pakaian apa itu dan lain sebagainya. Maka disitulah kesempatan saya untuk menjelaskan dan memberi satu pemahaman yang sesuai, yang tepat. Bahwa saya adalah seorang biku. Waktu itu samanera, saya seorang samanera atau seorang biku, bahwa ini adalah pakaian yang dikenakan oleh rohaniawan Buddha. Oke, Gitu. Bante. Jadi ketika masyarakat itu mengenal, mengerti dan kita jelaskan, maka mereka akan lebih baik, lebih bagus dalam hal menyapa. Misalnya dulu kalau sebelum saya sering menjelaskan di mungkin podcast dan lain sebagainya, ketika ada biku di bandara kan paling orang gundul kan, Iya. Tom Samcong gitu. Benar. Tapi sekarang rata-rata di bandara dimanapun pasti kalau melihat ada Bante. Ya, ini kan salah satu hal yang kesempatan ketika orang itu punya pertanyaan, punya mungkin selama ini penasaran, maka di situ kesempatan kita menjelaskan. Jelaskan. Ya. Sebenarnya mereka juga dapat ilmu baru ya kan Bante? Iya, Kita ilmu juga. baru. Bukan berarti mereka nggak mau tahu, tapi selama ini mungkin jarang sekali di masyarakat itu yang kasih benar-benar pemahaman ke mereka bahwa ini apa gitu. Kita Buddhis ini terdahulu itu lebih terkesan kayak kita tertutup. Iya. Tertutup, atau memang kita sih bukan kita Hindu Buddha itu sebenarnya kan bukan agama yang misionaris. Maka jarang sekali kita itu di umum untuk menjelaskan siapa kita. Tetapi lebih kepada ketika orang bertanya, maka di situ kita menjawab. Benar. Jadi Bante, kalau misalnya di era milenial ini ya Bante ya, kalau pandangan Bante terhadap generasi milenial yang kalau dibilang Gen Z ya Bante, sekarang itu ya, Gen Z itu gimana sih Bante? Menurut Bante nih, pandangan Bante. Ya setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Maka perubahan ini sebenarnya sudah sejak zaman Sang Buddha sampai sekarang. Pertama kan dalam ajaran Buddha bagaimana kita bisa memahami dan menerima perubahan itu, bahwa sabih sangkara anicati, segala sesuatu yang terkondisi itu akan berubah. Begitu juga dengan generasi. Benar. Kalau generasi dulu mana ada kita pakai HP, mana ada kita podcast dan lain sebagainya. Zaman sekarang karena perkembangan zaman, sosial, teknologi dan lain sebagainya, pasti juga akan ada perkembangan secara bahkan genetik, bahkan pola pikir, bahkan cara hidup manusia itu akan terus berkembang. Dan nanti juga akan terus berkembang. Bagi saya sih ini merupakan satu hal yang wajar. Jadi biasa saja sebenarnya. Nah, dulu orang-orang tua kita juga dibilang dari pendahuluannya, generasi ini lemah dan lain sebagainya, kayak orang sekarang lah misalnya dibilang seperti itu. Tapi nanti kita juga akan bilang seperti itu kepada generasi selanjutnya. Jadi pertama dan utama adalah memahami. Kedua adalah menerima kenyataan. Ya memang kenyataannya seperti ini. Kita nggak bisa namanya membendung perubahan yang alamiah yang terjadi. Nah, seperti itu. Bante, kalau di generasi milenial ini kan Bante kan banyak bertemu dengan para selebriti untuk podcast ya Bante ya. Saya sering sekali nonton podcast Bante. Nah, ketika itu apakah pengaruh zaman milenial ini sangat terasa Bante? Mungkin dari perkembangan cara berpikir mereka yang non Buddhis Bante ataupun yang Buddhis yang Bante ketemu di luar dari wihara Bante. Itu kan disebabkan oleh seperti kegiatan-kegiatan kita hari ini, seperti podcast, kemudian mungkin postingan-postingan positif di media sosial kita. Itu kan mempengaruhi perkembangan cara pikir masyarakat. Ketika mereka menonton, ketika mereka membaca, maka ada banyak informasi yang sekarang yang mudah kita dapatkan. Nah, itu hal negatif. Positifnya adalah banyak. Kalau kita mau mengenal tentang Buddhis misalnya, sekarang di YouTube banyak, di buku-buku online banyak. Benar. Dan itu sesuatu hal yang bisa dipelajari di kalangan masyarakat umum untuk dipraktekkan. Bahkan
tidak harus mereka menjadi Buddhis ketika mereka mendengarkan, misalnya sering mendengarkan obrolan saya dengan sahabat-sahabat saya yang dari agama-agama lain, pasti mereka kan ada hal-hal yang didapat dan bisa dipraktekkan. Begitu juga dengan kita umat Buddha, begitu juga dengan saya, banyak belajar dari agama-agama lain, kan tidak menutup kemungkinan praktek saya saat ini dipengaruhi oleh banyak kepercayaan, bahkan filosofi ajaran agama-agama lain. Iya, benar. Apakah membuat saya bukan Buddhis? Tidak dong. Tetapi yang berubah bukan keyakinan kita, tapi cara hidup kita, cara pikir kita. Tapi yang berubah menuju ke pemikiran yang positif. Maka kita, kalau Buddha bilang sendiri, jangan lihat siapa yang menyampaikan ajaran, jangan lihat siapa dia, jangan hanya karena dia orang yang yang guru yang terkenal dan lain sebagainya, engkau mudah percaya begitu saja. Tidak, tetapi ketika yang diajarkan itu membawa manfaat, kebahagiaan bagi dirimu, maka ya percayalah itu, gitu. Lebih ke situ. Jadi pengaruh teknologi, perkembangan, cara berpikir orang juga berkembang. Nah, cuman kan ini berkembang secara negatif positifnya setiap orang kan tergantung dari karakter orang itu masing-masing. Nah itu. Baik Bante. Bante, ini pertanyaan yang saya pernah dengar oleh di tempat saya dulu mengajar. Jadi kalau anak murid dan generasi yang sekarang itu, mereka cenderung mendengarkan lagu-lagu yang mungkin kalau dibilang orang tua mereka kan itu kan bukan lagu Buddha, lagu Buddhis gitu ya Bante ya. Nah, ketika mereka mendengarkan, mungkin ketemu dengan orang tua, ketemu dengan orang lain, langsung dijudge. Buddhis apa ini? Buddhis KTP gitu Bante. Nah, itu gimana ya Bante menurut pandangan Bante? Ya, ketika orang tidak tahu tujuan, ataupun ketika orang itu tidak benar-benar memahami apa tujuan kita mendengarkan dan mempelajari sesuatu yang bahkan di luar keyakinan kita, tugas kita tidak perlu menjawab gitu. Sesuatu pertanyaan dari orang kan tidak semua pertanyaan itu harus dijawab. Cukup kita yang memahami, cukup kita yang tahu, yang terpenting kita tidak mengganggu orang lain. Maka kalau kita misalnya mendengarkan lagu dan lain sebagainya, justru yang harus kita tanyakan diri kita sendiri. Jadi di tempat dan waktu yang sesuai. Mungkin Bante kalau untuk berkunjung ke tempat ibadah agama lain juga masih oke ya Bante ya? Sependek pengetahuan saya sampai saat ini, di Buddhis itu nggak ada sih larangan kita berkunjung ke tempat ibadah lain atau keyakinan lain, kepercayaan lain. Karena bahkan di zaman Sang Buddha sendiri kan banyak guru-guru Dharma. Kita belajar dari suku Kalama ketika bertanya kepada Sang Buddha, karena banyak sekali masyarakat ke guru-guru waktu itu, ke banyak guru-guru yang ada di India. Iya Bante. Bilang bahwa ini ajaran saya yang paling baik, ini ajaran saya, ajaran lain enggak. Ketika ditanya kepada Sang Buddha, Buddha, ini banyak orang yang bilang ajarannya yang terbaik, yang lain salah. Sang Buddha tidak lantas bilang bahwa ajarannya juga yang terbaik, tetapi Sang Buddha bilang, ketika engkau mendengar, melihat, membaca, maka renungkanlah, maka pelajarilah, maka benar-benarlah itu menjadi analisis kamu. Ketika itu tidak merugikan dirimu dan orang lain dan membawa kebahagiaan bagi semua makhluk, maka di situ kamu harus boleh percaya. Nah, tapi jangan percaya begitu saja. Nah, hal seperti itu yang seharusnya kita sebagai, terkhusus malah sebagai mahasiswa ya, sebagai mahasiswa dan lain sebagainya, kita seperti belajar di kampus kan itu sebagai sarana, tetapi untuk berkembangnya pola pikir kita, pemikiran kita itu kan tidak hanya saat kita di kelas, tetapi bagaimana ketika kita belajar, ketika kita membaca, ketika kita mungkin pergaulan di masyarakat, itu kan membentuk pemikiran dan karakter kita juga gitu. Iya Bante. Baik Bante, luar biasa sekali pemirsa setia Dhamma Kawedar podcast Dharma kita hari ini. Nah, selanjutnya juga ada judul yang tak kalah luar biasanya. Jadi ketika kita punya kesempatan untuk ketemu dengan Bante Dira, kita minta tema yang banyak ya Bante, biar bisa dibahas bersama Bante. Nah, jadi seperti yang mungkin pemirsa belum mengetahui,
Tetapi saya sudah ketahui bahwa Bante dulunya juga adalah ketua dari Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhi Dharma. Ketua BEM ya dulu ya Bante ya? Mantan berarti. Mantan berarti, udah mantan. Oke, nah jadi Bante ini STAB lagi sangat-sangat berkembang dengan gedung kita yang luar biasa Bante. Lalu mahasiswa juga, apalagi kami sudah sedang menyelenggarakan Buddhiscamp hari ini ya Bante ya, di sini ya Bante. Nah, mungkin pengalaman Bante mengenai ngampus tapi santuy. Sekarang zamannya sudah santuy ya Bante, bukan santai lagi, santuy. Nah, bagaimana sih Bante ngampus tapi santuy biar orang juga semangat untuk ngampus nih Bante? Ya, sebenarnya pertama yang harus kita perbaiki adalah motivasi kita sih. Motivasi kita untuk belajar, untuk kuliah, untuk ngampus itu apa sebenarnya. Kalau saya sendiri sih motivasi saya pada awalnya kuliah itu bukan karena memang mau ijazah, bukan karena mau menjadi yang terbaik, tapi bagaimana ketika kita kuliah itu kita mendapatkan banyak hal yang mungkin bukan hanya di kelas ya, tapi di luar kelas, kepada kedekatan kita dengan dosen, pengetahuan kita untuk bertanya dan kritis yang santun, yang santai tapi santun. Maka sekarang kan zamannya ngampus itu santuy, santuy tapi santun gitu loh. Jangan sampai kita ngampus santai tapi kehilangan santun kita. Inilah generasi sekarang yang perlu kita perhatikan adalah santai tapi tetap menjaga kesantunan kita itu sendiri. Jadi kalau saya sendiri, jadi bermotivasilah untuk belajar. Kuliah itu bukan hanya sekedar kita mau mendapatkan ijazah atau legalitas secara pendidikan, tapi bagaimana justru kita mendapatkan ilmu pengetahuan, ilmu secara dharma atau secara sosial di kampus. Oke Bante. Ya, lebih kepada bermanfaat juga bagi kampus, karena tadi berkembang secara gedung dan lain sebagainya. Karena kita belajar yang berkembang bukan hanya secara fasilitas, tapi juga secara pemikiran kita. Fasilitas mendukung juga harus dibarengi dengan pola pikir yang mendukung dan meningkat juga. Kalau enggak, maka sia-sia kita punya tempat yang bagus tetapi kita tidak manfaatkan dengan maksimal mungkin. Nah, seperti itu jadi. Baik Bante, jadi kalau misalnya ada pendapat orang banyak sekali kalau kuliah itu hanya formalitas, gitu ya kan Bante. Formalitas untuk dapat ijazah, untuk bekerja gitu ya Bante. Tetapi kalau kembali ke motivasi diri kita sendiri, kalau dari pandangan Buddhis nih Bante, bagaimana itu Bante? Mungkin itu sebagian orang yang memang dari secara proses kehidupan dia punya pekerjaan atau punya tuntutan dan diharuskan untuk menempuh jenjang pendidikan di perkuliahan itu sendiri. Saya rasa sih nggak ada salahnya, tetapi kita harus punya nilai plus. Bagaimana ketika kita di jenjang pendidikan itu ada kisah, ada cerita yang layak untuk kita ceritakan nanti. Jadi ya kalau dulu zaman SMA kan ada kisah kasih di sekolah. Oke. Nah, maka di perkuliahan kita juga ada harus kisah kasih di kampus juga. Maka ketika di kampus kita harus memiliki kasih sayang. Maka kita kasih dulu sesuatu, maka kita akan disayang. Maka kasih sesuatu terlebih dahulu, memberi kualitas, maka kita akan mendapatkan income ke dalam diri kita itu sendiri, hal-hal yang positif dari kampus itu. Nah, jadi intinya kita harus, bahkan untuk semangat belajar, untuk semangat ngampus itu sendiri, salah satu yang perlu kita perbaiki adalah motivasi kita belajar itu sendiri. Karena motivasi kita belajar bukan untuk mungkin balas dendam kepada orang lain ataupun menjadi lebih baik dari tetangga kita, dari teman kita, dari keluarga kita, tidak. Tetapi kita belajar, kita kuliah itu berusaha untuk menjadi lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Maka ketika kita berusaha menjadi lebih baik dari diri kita sendiri sebelumnya, maka kita akan terus meningkat, namun tidak menjatuhkan. Benar. Itu, meningkat tapi tidak menjatuhkan. Jadi pengetahuan kita nanti benar-benar bermanfaat, bukan hanya untuk menggurui orang, bukan hanya untuk mungkin debat dan lain sebagainya, tetapi masuk ke dalam proses kehidupan kita. Jadi kita belajar, terkhususnya justru malah kuliah di Sekolah Tinggi Bodhi Dharma,
lebih banyak kita belajar tentang agama Buddha, maka di situ justru menjadi map cara hidup kita di masyarakat. Jadi kita belajar Dhamma itu bukan hanya sekedar kecerdasan ataupun cendekiawan, tetapi justru malah menjadi cara hidup kita di masyarakat. Kalau di zaman milenial sekarang Bante, mungkin lebih ke moralnya, etikanya, seperti itu ya Bante ya. Ya, karena menjadi mahasiswa itu jadilah generasi yang bermoral, kemudian kita menjadi generasi yang penggerak bukan penggertak, menjadi generasi yang berkarakter bukan yang karatan ya. Kalau karatan, bersih karatan itu merusak dirinya sendiri dan juga merusak orang lain yang kena. Ya, maka benar. berkarakter sesuai Buddha Dhamma. Karena kampus Buddha Dhamma itu bukan hanya sekedar pengetahuan intelektual secara dharma, tetapi bagaimana membentuk karakter kita, membentuk cara hidup kita. Itu sebenarnya ilmu pengetahuan yang tertinggi adalah ketika kita bisa mempraktekkan dan ketika kita membagikan, itu muncul dari justru pengalaman hidup kita, proses kehidupan kita. Itu. Baik Bante. Kita juga di Yayasan Prasada Djina Dhammo Bante, berhubungan dengan kisah kita di era milenial ini, di Prasada Djina Dhammo itu sedang dibuka sekolah minggu Buddhis Bante. Mungkin kalau pemirsa yang menonton sudah mengikuti Instagram kita di Prasada Djina Dhammo, dapat melihat informasinya secara langsung bahwa kita sedang membuka sekolah minggu Buddha untuk usia TK sampai muda-mudi. Nah, tujuannya kebetulan saya salah satu pengurusnya. Jadi tujuannya itu adalah untuk membentuk yang generasi milenial yang berkarakter ini, Bante. Ya, itu merupakan hal yang positif ya, karena setiap zaman kita nggak bisa namanya memperbaiki generasi, tetapi saya tidak pesimis, tetapi saya punya satu pemikiran bahwa kalau kita mau perubahan, pertama dan utama kita nggak bisa memperbaiki generasi, tetapi yang bisa kita lakukan adalah membuat generasi baru. Iya Bante, jadi benar. kita membuat generasi baru. Maka sering saya bilang, kalau tempat ibadah, tempat pendidikan, sekolah dan lain sebagainya sudah mulai sepi dengan anak-anak yang belajar sama muda-mudi yang mungkin ribut di wihara atau di tempat ibadah, maka tempat itu saya bilang marwahnya nggak ada lagi, kehidupannya nggak ada lagi. Sama seperti di wihara, ketika mungkin nggak ada anak-anak sekolah minggu yang ribut-ribut, nggak ada muda-mudi yang sering, mungkin bahkan zaman saya nginap di wihara dan lain sebagainya, di situ karena mungkin sebagian tempat ibadah melarang anak muda ribut, anak sekolah minggu ribut, bagi saya itu bisa aku bilang itu tempat yang hidup tapi mati. Gitu. Bener Bante. Karena sebenarnya dari awal itu walaupun anak-anak ribut ya Bante, tapi generasi mereka lah yang kita bentuk untuk kedepannya lebih baik ya Bante. Yes. Untuk perkembangan Buddha Dhamma sendiri ya Bante ya. Nah jadi pemirsa juga boleh lihat ya di Instagram kami Prasada Djina Dhammo. Nah di sana sudah ada poster mengenai sekolah minggu Buddha yang sedang kami buka dan dapat kami mulai di Oktober nantinya Bante. Nah, sangat menarik perbincangan kita pada hari ini. Tetapi kita juga ada rekan-rekan mahasiswa yang ikut menonton di sini 2000 hari orang ini. Di sini. Iya, 2000 orang ya, Bante. Ini 1000. Oh, ini 1000. Oke. Ini kalau mengeluarkan jurusnya 1000. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman mahasiswa ada yang mau bertanya? Oke, ya silakan. Anak muda ya. Oke, jadi pertanyaannya intinya kepada orang-orang yang sudah punya bisnis tersendiri, apakah saat kuliah itu masih penting? Nggak ada kuliah yang nggak penting sebenarnya. Bahkan orang yang sudah berkeluarga, udah punya bisnis, udah sukses secara materi, ada juga yang masih kuliah. Kenapa? Karena kuliah bukan hanya untuk kita sukses, tetapi kuliah itu
untuk sukses secara berpikir juga. Walaupun ada yang berpendapat bahwa orang kuliah itu tidak menjamin dia sukses, tetapi tidak banyak orang yang sukses karena dia kuliah. Dan kesuksesan di sini kan bukan hanya tentang materi. Bisa saja orang yang mungkin sukses secara materi dan lain sebagainya, tapi karena di segi pendidikan kurang, di segi mungkin ilmu pengetahuan kurang, maka di situ juga beberapa hal yang menjadi penghalang dia. Maka ilmu pengetahuan berkembang. Kalau di kita di Buddhis, belajar spiritual itu ibaratkan ketika orang tidak belajar spiritual, hanya ilmu pengetahuan, itu ibaratkan orang yang buta. Tetapi orang yang hanya belajar spiritual, tidak belajar sosial, itu lumpuh. Jadi antara spiritual dan ilmu pengetahuan atau sosial itu harus seimbang. Maka walaupun kita mungkin udah usaha, apalagi meneruskan bisnis orang tua dan lain sebagainya, ketika memiliki waktu untuk belajar, karena belajar ini proses yang tidak akan pernah selesai sebenarnya. Ketika ada waktu, justru itu akan mendukung bisnisnya, karena mungkin ada hal-hal pengetahuan yang akan didapatkan secara kuliah, apalagi terkhusus di STAB Budi Dharma ya. Bener. Karena kita kan belajar secara Buddha Dhamma. Banyak anak-anak muda Buddhis yang mungkin bukan nggak tahu, tetapi jarang mendapatkan pendidikan secara agama tentang berbisnis. Bahkan Sang Buddha itu sejak 2600 tahun yang lalu itu mengajarkan Dhamma, kan bukan hanya untuk para bante, untuk perumah tangga, bagaimana menjadi perumah tangga yang baik dan benar, mata pencarian yang benar di kalangan umat perumah tangga, menjadi sukses sesuai Dhamma, itu ada loh. Bante. Untuk perumah tangga ada, untuk para biku ada, untuk para dewa pun ada. Maka di situ ada Sutta, Winaya, Abhidhamma. Jadi ada porsi kita masing-masing. Justru ketika kita belajar Dhamma, terkhususnya di Sekolah Tinggi Agama Buddha, kita punya pengetahuan tentang berbisnis sesuai Dhamma itu seperti apa, manajemen Dharma itu seperti apa. Mungkin itu nggak ada ruginya kok. Nggak ada ruginya. Jadi kalau misalnya kita udah menjalankan kehidupan rumah tangga, walaupun kita tidak menjadi seorang biku atau samanera, kita juga tetap ada pentingnya untuk belajar agama Buddha ya. Sangat penting bahkan. Justru malah lebih penting ketika kita di kehidupan masyarakat, karena kita punya ilmu yang balance antara ilmu sosial dan ilmu spiritual. Ketika nggak ada, maka jadinya mudah sekali goyah, mudah sekali tumbang ketika ada tantangan dan rintangan di dalam kehidupan berumah tangga kalau tidak dibarengi dengan ilmu spiritual. Benar. Ya kan, mungkin ada tantangan sedikit, nantinya justru malah melarikan diri ke hal-hal yang negatif. Ya kan? Tapi kalau punya pengetahuan secara Dharma, ada seperti ini, cara mengatasinya dengan ini, sesuai dengan Buddha Dhamma itu sendiri. Iya, benar. Bahkan kalau di era milenial sekarang, kalau kita lihat perubahan yang kita alami itu adalah mungkin dari teknologi ya Bante, sisi teknologi yang sangat canggih. Dan kalau misalnya kita tidak mendalami ajaran Sang Buddha yang disebut dengan anicca yang segalanya berubah, mungkin kita tidak memahami sedalam itu apa yang perubahan yang luar biasa ini bisa kita terima atau tidak ya Bante. Iya, itu yang di awal tadi saya jelaskan. Justru kita sebagai umat Buddha, dengan seringnya perubahan, bahkan saat ini perubahan itu begitu cepat, bagi kita umat Buddha yang mengenal tentang hukum perubahan itu sendiri, sebenarnya nggak ada bagi kita umat Buddha itu ya wajar. Dari sejak zaman Sang Buddha perubahan-perubahan itu ada. Bahkan perkembangan agama Buddha itu terus berubah. Yang awalnya pernah jaya kita di Nusantara, di Sriwijaya, pernah hilang, pernah jaya lagi Majapahit, hilang lagi, ya biasa. Karena segala sesuatu itu tidak kekal adanya. Begitu juga perubahan teknologi dan lain sebagainya yang sekarang canggihnya seperti ini. Tapi kita sebagai umat Buddha, justru ketika kita semakin belajar Dhamma, kita tidak akan ketinggalan zaman. Waktu itu pernah ada orang bilang, tanya kepada saya, Bante, sekarang kan media berkembang, bahkan AI dengan robot dan lain sebagainya, nanti lama-lama kita kalah dong dengan teknologi. Saya bilang tidak akan pernah kalah, karena di Buddhis Sang Buddha udah menjelaskan pikiran adalah pelopor, pembentuk, pencipta dari segala sesuatu. Bahkan robot
pengetahuan, ilmu-ilmu sekarang, teknologi yang muncul kan karena pikiran manusia. Benar. Justru yang ketinggalan itu orang yang tidak mau mengembangkan pikiran. Sedangkan kita di dalam Buddhis, yang Buddha udah mengajarkan juga, pertama dan utama yang harus kita latih, yang harus kita kembangkan justru malah pikiran kita. Benar. Kalau ada teknologi perkembangan yang muncul baru, apa yang harus kita lakukan? Mengembangkan pikiran kita lagi, upgrade pemikiran kita lagi. Nah, yang ketinggalan itu orang yang nggak mau upgrade cara berpikir pemikirannya, bahkan yang mungkin menolak perubahan. Sama ketika saya menjadi samanera, menjadi biku, saya merasa ketika saya mempelajari Dhamma, kalau saya hanya dengan membaca buku dan lain sebagainya, mungkin anak muda tidak terlalu tertarik untuk mempelajari. Maka saya memutuskan untuk membuat konten-konten di media sosial, kemudian mungkin membuat podcast dan buku-buku yang mungkin lebih simpel, lebih mudah dipahami di kalangan anak muda. Yang saya mau itu yang saya buat. Karena generasi seangkatan saya maunya seperti apa, saya harus buat seperti itu dong. Iya, benar. Karena saya kan di generasi mereka, pemikiran kita itu sejalan. Ya, jadi ketika kita menginginkan sesuatu, maka ciptakanlah itu. Maka orang yang sejalan dengan kita, sepemikiran, bahkan seusia kita, kan maunya itu. Benar. Apa yang kita mau, ciptakanlah itu untuk orang lain juga, karena orang lain juga mau hal-hal seperti itu. Benar. Nah, bukan kok kita malah lebih ke menolak, wah ini nggak boleh, ini lain sebagainya. Perkembangan zaman, kita nggak ada penolakan perkembangan zaman, teknologi lain sebagainya di Buddhis. Iya. Ya, setiap zaman, bahkan di zaman Sang Buddha itu sendiri, itu zaman yang modern udah. Tapi sekarang juga modern gitu loh. Modern setiap zaman berbeda-beda dong. Berbeda-beda. Iya, benar. Nah, itu kalau Sang Buddha, kalau kita sekarang teknologi kan pakai Telkomsel. Nah, zaman Sang Buddha pakai telepati, telekomunikasi lewat perantara hati. Iya, benar Bante. Luar biasa sekali. Benar sekali kalau mengenai konten dan yang lainnya ini ya Bante. Memang tujuan kita juga dulunya Dhamma Kawedar itu adalah agar umat yang bukan dibilang malas tapi tidak punya waktu ke wihara, gitu ya Bante ya. Sebenarnya nggak ada orang nggak punya waktu sih, tapi alasan aja itu. Alasan aja ya Bante. Jadi kalau misalnya kita lihat Bante, banyak sekali orang yang sudah tidak berkunjung ke wihara. Nah, sementara kalau kita ke wihara-wihara itu banyak sekali anggota sangga yang hadir memberikan Dhamma Desana, menjalankan puja bakti. Tetapi tujuan Dhamma Kawedar itu sendiri sebenarnya untuk itu Bante, agar lebih modernisasi dan menyampaikan Dhamma. Sebenarnya bukan kok nggak ada umat Buddha yang mau berkunjung ke wihara ya, tetapi kadangkala kita sebagai orang wihara yang harus lihat, introspeksi diri, melihat ke dalam dan melihat yang kita lakukan, yang kita sediakan ke wihara. Ya, ketika wihara itu tidak lagi menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi umat Buddha, maka mereka akan mencari kenyamanan yang lain. Benar Bante. Maka kita sebagai mungkin pengurus wihara, mungkin pengurus kampus dan lain sebagainya, jadikanlah tempat kita memang tempat pembelajaran yang asik, menjadi tempat yang nyaman. Karena saya banyak di Indonesia sering ketemu berbagai komunitas remaja Buddhis yang tanpa wihara. Oh iya, benar. Ketika saya tanya apa alasannya, nggak asik Bante orang-orang di wihara dan lain sebagainya. Benar, Nah, inilah salah satu hal yang mungkin saya ingin katakan di sini. Walaupun saya tinggal di wihara, ya memang kan tinggalnya di wihara, kadang di hutan, kadang di wihara. Bagaimana kita itu membuat wihara itu tempat yang memang pembelajaran yang asik, yang membuat orang itu nyaman dan membuat umat-umat ketika datang itu mereka mendapatkan satu kedamaian di situ. Bukan kok marah, mungkin kerusuhan, mungkin gesekan dan perdebatan dan lain sebagainya. Ini hal-hal yang harus kita jaga di tempat-tempat pembelajaran kita. Nah, mungkin itu salah satunya sih. Sebenarnya setiap orang yang beragama kepingin mereka beribadah ke tempatnya, maka kita sediakan tempat-tempat yang memang berfungsi sesuai fungsinya. Dan ya anak muda ya memang ketika mereka ke wihara punya satu tempat, satu ruang yang memang mereka berkreativitas tanpa batas, dengan santuy tapi menjaga etikanya. Seperti itu.
Contohnya mungkin kalau bisa dilihat ya Bante ya, kami ini yang dari STAB buat podcast, membuat Ya. kegiatan-kegiatan Buddhis lainnya, sebenarnya tujuannya juga sama-sama untuk mengembangkan pikiran ya Bante ya, Iya. biar lebih maju, biar juga bisa menerima kondisi zaman milenial ini. Contohnya ya podcast kita ini Bante sudah berjalan, yang saya tahu dan teman-teman tahu itu mungkin 1 tahun, tapi udah lebih dari itu Bante. Dari mungkin Prasada Jinadamu baru terbentuk ya Bante ya. Iya. Tetapi itu sangat luar biasa karena Bante kalau saya lihat dari umat Buddha sekarang, apalagi anak-anak yang lahir di zaman milenial ini, Yes. yang umumnya dulu saya kalau mengajar itu saya selalu pakai konten Bante untuk ngajar Bante. Iya. Konten Bante apalagi Wah, yang sama dapat asen aku ini. oh yes. Karena sebenarnya gini Bante, kalau kita menjelaskan terlalu banyak kepada anak-anak yang terlalu monoton, mereka itu cenderung ngantuk. Benar Iya, ya Bante ya? maka kita harus upgrade bahasa dan cara kita mengajar. Iya benar. Saya sendiri ketika mungkin pas belajar, ketika beberapa mungkin penyampai dhamma dan lain sebagainya menyampaikan, ya mungkin sebagian ada yang punya konsep bahwa harus menjaga dibilang dengan cara-cara yang spiritual gitu. Tetapi kita dalam pembelajaran dhamma itu kan sekarang kita bisa bagi dari beberapa hal. Ada yang menyampaikan dhamma itu namanya dhamma desana. Ada yang namanya dhamma kelas, ada yang namanya dhamma talk. Nah, kalau dhamma desana ya memang benar-benar duduk di situ di tempat duduknya, bahkan untuk para biku itu sendiri duduk di situ dan membaca ulang suta-suta. Oh. Membaca benar-benar pakai buku. Oke. Coba kalau saya ya dhamma desana, coba kalau saya di Indonesia ceramah sambil pakai buku gini, oh ini Bante nggak ngerti ini pasti makanya pakai contekan. Iya. Enggak, itu dhamma desana. Ah. Bahkan ketika saya di Thailand, ketika kita hari-hari besar untuk misalnya Waisakha Puja, Asada Puja, itu ada Bante yang khusus naik ke satu singgasana gitu, membacakan ulang suta-suta berkaitan hari besar itu. Oh. Nah itu yang oke. saya pahami tentang bagaimana menyampaikan dhamma desana. Ketika dhamma kelas kan beda di ruang dhamma yang mungkin kita pakai zaman sekarang pakai proyektor, kita harus berdiri, kita harus menjelaskan. Nah itu dhamma kelas. Tapi talkshow kan beda lagi. Iya. Talkshow benar. kan ya di gedung yang umat datang ribuan, yang di situ yang bahas itu dhamma secara khusus atau secara umum. Dan tambah lagi sekarang kan podcast gini. Iya, benar. Podcast kan kita bagaimana berdiskusi dharma itu sendiri. Benar Bante. Itu. Karena kalau saya lihat ya konten-konten Bante ini ya Bante, sangat menarik untuk digunakan kaum milenial itu karena mungkin dari bahasa Bante yang tidak terlalu monoton, tidak terlalu Bante, formal gitu ya Bante kalau saya bilang. Itu kan proses sih sebenarnya. Jadi banyak orang yang komen, oh Bante podcast di mana-mana jarang ini pakai suta-suta, jarang pakai ajaran Buddha. Yang mereka nggak tahu, saya untuk belajar, saya untuk menyampaikan bahasa yang sekarang kalian bisa lihat itu aja. Saya harus kuliah S2 sastra bahasa Indonesia loh. Oh iya Bante. Harus kuliah sastra bahasa Indonesia. Karena apa? Karena untuk menyampaikan dhamma dengan bahasa masyarakat, bahasa umum, itu kan kita harus mempelajari bahasa yang dipakai di masyarakat umum. Bukan berarti saya nggak memakai suta-suta ajaran Buddha, tapi saya menyederhanakan apa yang saya pelajari di dalam suta-suta itu ke bahasa masyarakat. Karena ketika saya menyampaikan, oh ini di dalam suta ini, ayat ini, ketika di depan umum ataupun di podcast, pasti orang yang mendengar, oh ini Buddha ini. Dan ada sebagian orang mungkin yang nggak Buddhis dan lain sebagainya, jadinya kan udah kasih perisai dulu. Iya. Tidak menerima, walaupun itu sebaik apapun. Sama ketika kamu mungkin mendapatkan nasihat dari orang yang kamu benci, pasti kamu nggak mau, walaupun sebagus apapun. Benar. Tetapi kalau hanya sekedar kalau saya sering bilang hanya sekedar jambu biji, tapi dari orang yang kamu cintai, pasti kamu percaya.
Tahu kan jambu biji kan, janji-janji manis bikin jijik. Nah, walaupun itu nggak ada manfaatnya, tapi karena dari orang yang kamu cintai, kamu percaya. Nah, begitu juga ketika kita menyampaikan mungkin materi-materi, bahkan ketika kita di kampus, bahkan ketika sharing, bagaimana menggunakan bahasa yang memang mudah dipahami. Sang Buddha juga udah bilang, wahai para biku, sampaikanlah dhamma itu dengan bahasa setempat, kebudayaan setempat, yang mudah dipahami, yang mudah diterima, agar nggak salah paham. Ya, Bante. Nah itu yang sebenarnya poin yang perlu kita renungkan dan kita pikir kembali adalah sampaikanlah dhamma dengan bahasa dan tradisi dan kebudayaan setempat. Yang terpenting itu tidak bertentangan dengan Buddha Dhamma, maka lakukan. Oke, Bante. Maka saya suka kalau misalnya saya ngisi biasa di umat Buddhis Tamil. Nah, biasa saya mau dhamma di sana atau mau dhamma kelas, mereka kebaktiannya dengan alat musik, Iya. dengan bahasa Tamil, lain sebagainya. Apakah itu boleh atau nggak boleh saja, sah-sah saja. Mereka lebih kusuk, lebih memahami dari ajaran Buddha itu karena dengan bahasa ibunya masing-masing. Benar. Gitu loh. Benar, Bante. Nggak mengubah tradisi kebudayaan yang positif hanya karena kamu harus bahasa Pali dan lain sebagainya. Nggak harus kok gitu. Yang terpenting kita tidak mengubah kebenaran itu sendiri. Benar. Dan kebenaran nggak bisa diubah, benar ya tetap benar kan. Iya. Yang bisa kan kita membuat kesalahan yang baru. Iya. Gitu. Dan kita anggap sebagai benar, Bante. Iya gitu. Nah, luar biasa sekali. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bertanya? Nah yang sini Oke, dari Ibu Meliana dulu, Bante. Daya. Nama saya Meliana, Yuk. juga dari mahasiswa dari SDAB Bodhi Dharma. Yuk. Pertanyaan saya adalah bagaimana menyeimbangkan kegiatan antara kegiatan akademik dan non akademik. Oke, bagaimana kita menyeimbangkan kegiatan akademik dan non akademik? Misalnya yang non akademik maksudnya apa itu? Misalnya kita ke Buddha Bakti nih, ke baktian Hmm. pada hari Minggu. Hmm. Jadi itu gimana perbedaannya dengan Oke. pada saat kita melakukan kebaktian pada saat di sekolah gitu. Oke, jadi bagaimana kita menyeimbangkan akademik non akademik? Kalau saya lebih sering bilang ini sih, menyeimbangkan antara ritual dan spiritual. Jadi kalau kebaktian apa itu kan ritual, tetapi pembelajaran itu lebih ke spiritual, pengetahuan. Bagaimana cara kita bisa tahu menyeimbangkan dan membuat itu? Sebenarnya ketika di acara-acara Buddhis itu sendiri kita udah seimbang. Apalagi kalau kebaktian, habis kebaktian kan ada Dhamma Desananya. Itu kan akademik juga sebenarnya. Dhamma Desana, ceramah dhamma yang kita dengar ketika saat kebaktian itu juga akademik. Jadi ketika kita ke wihara hari Minggu, itu di situ kita mendapatkan secara spiritual dan juga secara akademik juga. Nah, itu udah seimbang sebenarnya. Yang kalau saya sih lebih kepada mana Bante yang lebih yang kita utamakan, dan juga bukan nggak bisa kita bilang mana yang paling kita utamakan karena keduanya juga penting. Tetapi Sang Buddha bilang ketika kamu mempelajari dhamma, kebenaran, sebisa mungkin ritual-ritual yang mungkin tidak terlalu penting lagi kepada dirimu mungkin harus dikurangi. Bahkan kita di Buddhis sendiri sebenarnya untuk ritual-ritual yang tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu, itu perlahan-lahan kita kurangi, kita fokus kepada praktek spiritual. Karena ajaran Buddha berpusat pada praktek kehidupan, bukan praktek kayak kita persembahan dan lain sebagainya itu hanya sebagai wujud penghormatan kita. Tetapi kita jangan terlalu terikat, bahkan menguahkan sesuatu yang sebenarnya sifatnya tidak wajib gitu loh. Kalau kita dibilang punya kewajiban, kita sebagai umat Buddha praktek dhamma itu sebenarnya suatu kewajiban. Nah, itu ya. Jadi ketika kita kegiatan sebenarnya antara akademik dan sosial ataupun lebih ke ritual sebenarnya selalu seimbang karena selalu ada di situ. Mungkin itu ya. Oke, sama-sama. Luar biasa sekali pertanyaannya. Ada lagi dari teman-teman untuk bertanya? Oke, boleh Yes. satu pertanyaan lagi, silakan. Jadi saya ingin bertanya,
seorang biku seperti Bante Hmm. ataupun mungkin biku yang lain, itu kan tantangannya banyak, ataupun mungkin hal yang disiapin juga tentunya banyak, tentunya mental, apalagi seperti Bante di usianya lebih muda ya tadinya ya, terbilang lebih muda untuk menjadi seorang Bante. Nah, apakah ada mental apa aja yang harus kita siapkan untuk menjadi seorang Bante? Ya, sebenarnya untuk menjadi seorang Bante bukan kok mempersiapkan mental ya, tapi justru disitulah kita membentuk mental kita. Jadi ketika kita masuk mempelajari menjadi samanera dan lain sebagainya, sebenarnya yang perlu kita siapkan adalah pertama dan utama adalah tekad. Kedua adalah memang itu pelepasan kita. Pelepasan. Karena untuk menjadi seorang babajita itu kita harus punya kemampuan bagaimana yang namanya pelepasan. Pelepasan itu hal yang penting dan sangat perlu. Kalau untuk mental dan lain sebagainya itu berkembang seiringnya pemahaman dan pengetahuan dharma kita. Dan itu juga hasil dari praktek kita. Bagaimana ketika kita belajar Buddha Dhamma, kita praktekkan, itu terus berjalan, itu terbentuk. Dan dalam tantangan dan rintangan menjadi seorang biku itu sendiri, ketika kita banyak tantangan dan rintangan dan kita bisa melewati, maka disitulah mental dan karakter kita lebih kuat. Maka seorang penyair pernah bilang, orang yang kuat itu terbentuk dari terbentur baru terbentuk. Kalau kita tidak terbentur, tidak ada tantangan dan rintangan, maka kita nggak ada terbentuk. Maka menjadi manusia kita bukan hanya mencari tempat yang aman, karena yang membuat kamu nyaman tidak selalu membuat kamu aman gitu, tapi lebih kepada bagaimana kita berani menghadapi tantangan dan rintangan. Karena ketika kita melewati tantangan dan rintangan, disitulah kita menjadi lebih dewasa dan lebih dewasa terus. Jadi untuk membentuk karakter kita, tentunya kita harus melewati berbagai tantangan dan rintangan, dan itu nggak ada habisnya. Sampai kapanpun dalam perjuangan kita, itu nggak pernah ada habisnya tantangan dan rintangan. Jadi katakan bahwa saya siap menghadapi segala sesuatu ke depannya. Saya akan melewati. Karena nggak ada tantangan dan rintangan yang tidak bisa kita lewati. Bahkan melewati itu adalah cara menyelesaikan tantangan dan rintangan. Jadi karakter mental itu terbentuk ketika kita berani menghadapi dan melewati tantangan rintangan hidup. Sama untuk kalian mahasiswa, untuk menjadi sarjana kan harus berani dan mampu melewati ujian-ujian, skripsi nantinya, mungkin ujian di kelas dan lain sebagainya. Kalau benar-benar berani dan bisa melewati semua tantangan dan rintangan itu, ya kita akan mencapai finishnya. Tetapi kalau kita nggak berani, ya enggak. Nah itu intinya, kita akan membentuk mental dan karakter kita sesuai dengan tantangan dan rintangan yang kita alami. Itu nggak ada yang namanya instan. Itu. Wah, luar biasa sekali ya Bante. Itu ternyata sangat berhubungan. Bante, kalau dari Bante sendiri nih, ini Bante sudah banyak sekali pengalamannya di STAB Bodhidharma nih. Enggak lah. Ya Bante ya. 4 tahun juga kan? 4 tahun juga kan Bante. Menjabat ketua BEM-nya berapa tahun Bante? Lupa ya saya. Bu Nur itu yang ingat ya. Kayaknya dari masuk sampai selesai. Mau keluar saya. Karena dari begitu masuk, saya dulu awalnya wakil BEM. Jadi pas saya masuk itu saya wakil badan eksekutif mahasiswa. Begitu pemilihan lagi, saya jadi ketua BEM-nya, wakilnya ketuanya jadi wakil saya. Jadi kebalik, pas saya masuk itu saya jadi wakil BEM. Nah begitu pemilihan selanjutnya saya jadi ketua BEM, yang awalnya ketua BEM jadi wakil saya. Dan dulu yang ketua BEM sebelum saya itu jadi samanera dan jadi biku sampai saat ini. Wah ya, luar biasa jadi sekali. Jadi angkatan kita itu lebih banyak yang justru jadi sangha. Bahkan mahasiswanya waktu itu samanera juga ada, kemudian yang samanerinya sekarang jadi suhu juga ada. Iya, betul. Jadi mungkin itu apa ya, bisa aku bilang nggak usah demo-demo untuk naik 2 periode itu sih. Udah naik sendiri ya Bante ya. Bante, bagaimana atau apa pengalaman terbaik atau momen yang paling Bante ingat tuh
kuliah di STAB buat kegiatan di STAB, Bante? Yang pastinya yang paling ringan adalah hal yang sangat tidak enak dan hal yang sangat enak ya. Iya, benar. Nah, hal yang sangat tidak enak ya mungkin dalam perjuangan tidak semudah sekarang memiliki fasilitas sarana prasarana yang enak. Karena kita dulu kalau Bu Nur itu saksinya, kita bahkan kuliah itu pindah-pindah tempat. Bahkan kita kelas aja nggak punya kelas yang enak seperti sekarang gitu loh. Itu mungkin hal-hal yang saya ingat. Bahkan kita untuk kuliah itu kadang di gedung lain, bahkan ke gedung lain dan lain sebagainya. Bahkan dosen-dosennya mungkin nggak selengkap sekarang. Nah itu. Tapi hal yang enaknya yang kita yang saya ingat ya, itu adalah pencapaian-pencapaian yang memang kita upayakan sendiri para dosen dan mahasiswa itu sendiri. Terkhusus misalnya dalam kita mengenalkan mahasiswa. Ada program kita STAB Go to Temple and School. Jadi kita ke setiap hari Minggu itu ke wihara-wihara yang ada muda-mudinya. Kemudian hari Sabtu itu ke sekolah-sekolah SMA untuk bagaimana memperkenalkan STAB ketika mereka tertarik kuliah di STAB, di situ mereka ada. Dan ketika mereka masuk di STAB dan mereka menjadi mahasiswa bahkan sekarang menjadi sangga dan lain sebagainya, itu saya rasa merupakan hal yang membahagiakan. Jadi intinya satu poin yang sangat membahagiakan adalah ketika daya upaya kita itu bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Itu yang membahagiakan. Karena saya sering bilang bahwa kita sebagai manusia tidak cukup hanya berkembang biak, tetapi harus berkembang baik. Iya, benar sekali. Itu moto yang saya dengar 3 hari ini. Iya. Ya karena itu bahkan setiap podcast, saya selalu mengulangi itu lagi. Iya, Bante. Karena kita manusia itu tidak cukup hanya berkembang biak, tapi harus berkembang baik. Benar. Karena banyak orang itu berlomba-lomba untuk mengembangkan aset dan lain sebagainya. Manusia mengejar sesuatu yang harus banyak uang tetapi untuk berkembang baik, untuk berkembang secara karakter, secara batin, secara kebijaksanaan, mungkin jarang sekali kita ingat. Maka mari kita membalancingkan antara berkembang biak dengan berkembang baik, itu harus seimbang. Kalau tidak, maka kita akan menghadapi banyak bahayanya di kehidupan ini. Itu. Baik, Bante. Bante, ini kan kita udah mau selesai nih ya, Bante. Tidak terasa sudah 1 jam. Ya, okay. Jadi Bante, yang terakhir dari saya, Bante, boleh nggak Bante kasih pesan atau ajakan atau apa yang Bante biasa ucapkan? Bagaimana sih generasi milenial tuh bisa ngampus santuy apalagi di STAB, Bante? Oke, ya bagi teman-teman terkhusus generasi muda, ketika kita mau peduli terhadap diri sendiri, maka kita juga harus peduli terhadap perkembangan pola pikir kita, perkembangan secara karakter kita. Ya salah satunya ketika kita mau mendalami Buddha Dhamma, belajar secara Buddha Dhamma, Anda bisa kuliah di STAB Bodhidharma Medan. Dan di situ bukan hanya kita secara spiritual atau harus jadi bante, harus jadi biku, tidak. Karena untuk belajar Buddha Dhamma itu bermanfaat bagi kehidupan perumah tangga sehari-hari, kehidupan Anda berbisnis, kehidupan Anda di masyarakat. Karena belajar Buddha Dhamma, ingat Sang Buddha mengajarkan Dhammanya bukan hanya kepada para biku, kepada umat perumah tangga ada, contohnya Tapusa dan Balika, Anatapindika, dan kepada para biku ada, kepada para dewa juga ada. Maka kita belajar di situ fokus mempelajari Dhamma dan kita fokus pada praktek yang memang dosisnya untuk kita. Itu. Jadi jangan takut melangkah. Yang terpenting langkahmu tidak menakutkan orang lain. Karena hidup ini tentang perjalanan. Berjalan cepat itu nggak harus berlari, apalagi lari dari kenyataan. Oke. Nah, moto yang sangat luar biasa yang saya dengar dari seorang Bante Dira, yaitu jadi manusia itu tidak berkembang biak saja, tetapi harus juga berkembang baik. Wah, itu sangat luar biasa pemirsa. Nah, hari ini saya mendapat pengalaman yang luar biasa telah berbincang-bincang dengan seorang Bante Dira yang sangat kita kenal sebagai Bante seleb kalau dibilang, tetapi sangat fenomenal dan luar biasa sekali Dhamma Kawedar kita pada hari ini. Dhamma Kawedar hari ini kita tutup sampai di sini. Semoga sangat bermanfaat untuk
teman-teman pemirsa setia Dhamma Kawedar Podcast Dharma Sekolah Tinggi Agama Buddha Bodhi Dharma dan Yayasan Prasada Jinadamu. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya Dhamma Kawedar kita. Namo Sangyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.